Oke, perkenalkan saya Ihsan Sandi Pratama dengan NIM F1E325069, Prodi Informatika R001. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kode program alur dari Priority QW. Sebelum saya lanjut ke kode program yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai priority QW atau antrian prioritas. Nah, antrian prioritas dengan antrian biasa ini sama, yang tetapi yang membedakannya yaitu adalah prioritasnya, yaitu dia memiliki nilai tersendiri untuk setiap indeks. Jika nilai elemen dari prioritasnya tertinggi keluar duluan, misalnya kita NKW tambah dengan prioritas. Nah, misalnya kita insert prioritasnya 100. Nah, itu kan cukup tinggi kan. Nah, jika si rootnya atau elemen di indeks 0-nya di bawah 100, maka nilai yang kita masukkan tadi tersebut dia akan naik menjadi root yang baru. Itulah membedakan dia antara QW dengan priority QW atau antrian prioritas. Nah, di sini dia. Implementasikan maxheap class di Python dengan operasi insert, extract, max tanpa menggunakan modul heap. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan modul heap yang berada di library Python. Jadi saya menggunakan atau membuat kode programnya tanpa menggunakan modul heap yang disediakan oleh Python. Nah, di sini saya sudah membuat kode programnya. Sebelum saya menjelaskan kode programnya, saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari priority QW ini. Kita masukkan semisalnya 20. Maksudnya 20 pasti ditambahkan di dalam heap. Isi max heapnya 20. Nilai rootnya yaitu 20 karena kita baru memasukkan. Lanjut lagi, misalnya 12. Nah, dia menjadi child dari 20. Lanjut lagi, misalnya 24. Nah, dia child dari dikarenakan si 24 ini lebih besar nilainya dari si 20 atau parent tadi, maka dia akan tukar posisinya menjadi root yang baru atau parent baru. Insert lagi, misalnya berapa? 13. Nah, sama seperti tadi. Dikarenakan dalam binary tree dalam priority QW ini dia hanya memiliki satu parent dan 2 child. Jadi dikarenakan parentnya ini punya 2 child. Nah, 13 20. 13 ini memiliki childnya 12. Jadi misalnya kita buat besar. Nah, 50 sebenarnya ditambah sini karena dia besar, dia naik dibandingkan terlebih dahulu dengan si 24 tadi kan. Oh enggak, tinggal 13 saya. 50 dibanding dengan 13. Lalu si 50 dibandingkan dengan 24. Nah, maka dia akan menjadi root baru. Coba kita ekstrak. Nah, dia mengambil root yang paling mengambil nilai maksimum atau rootnya. Jadi childnya yang paling besar menjadi root baru. Terus nah, heap karena kosong. Coba kita ekstrak saat heapnya kosong. Nah, error heap kosong, tidak ada elemen untuk diambil. Tampilkan sama. Kurang lebih sama seperti untuk si insert. Break. Nah, setelah saya mendemokan secara singkat mengenai priority QW ini, sekarang saya akan memberikan penjelasannya.
Kelas max heap. Di sini saya membuat kelas max heap, yaitu kelas max heap menyimpan data dalam bentuk list atau array. Elemen terbesar selalu berada di indeks 0 atau root. Def in itself. List kosong sebagai penyimpan elemen heap. Nah, di sini saya membuat 3 fungsi bantu untuk mencari indeks parent, anak di sebelah kiri dan anak di sebelah kanan. Def parent serve I dikurang dengan 1 dibagi 2. Saya coba dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kita ambil contoh, kita mempunyai 1 parent dan 2 child ini. Nah, ini nanti kita nggak usah anggap dulu ya. Nah, dikarenakan dia berada di indeks 0, maka 0 dikurang 1 min 1 dibagi dengan 2, yang dimana hasilnya min 0,5 ya. Nah, karena kita menggunakan double strip ini, jadi kita hanya mengambil 0-nya saja. Nah, jadi dia menjadi parent atau indeks 0. Nah, ini untuk anak-anaknya, dikarenakan dia berada di indeks 0, jadi parameternya menjadi 0. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 jadi 1. Berada di indeks 1 untuk anak di sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan sama seperti tadi, bedanya dia tambah 2, jadi 2. Berada di indeks 2. Seperti itu untuk mencari indeks si parent, anak di sebelah kiri dan anak di sebelah kanan. Lanjut ke hippie up. Hippie up dipakai saat insert, elemen baru ditaruh di akhir list, lalu naik ke atas selama lebih besar dari parentnya. Komplis atas waktunya O log n. Nah, saat kita insert, berarti dia akan insert di sini atau di akhir list. Nah ya, lalu dia akan dibandingkan dengan parentnya saat ini. Jika selama i lebih besar dari 0 dan self hem i lebih besar self parent. Nah, selama dia lebih besar dari parentnya saat ini, dia akan tukar posisi dengan parent. P sama dengan self parent atau parentnya saat ini. Lalu coba kita lihat saja lebih dahulu. Parent i, dikarenakan ini 9 berarti 10, berarti ini indeks 9. Nah, kita coba lihat dulu. 9 dikurang 1 dibagi 2, 4. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di indeks 4 berarti parent si insert kita baru. Self hit i, self hit sama dengan self hit i. Nah, di sini dia akan bertukar posisi menjadi, semisal ini kita masukkan elemen 10 kan lebih besar dari 7, maka dia akan bertukar posisi. Jadi 10 di atas dan 7 menjadi childnya. Nah, lanjut naik dari posisi parent i sama dengan p. Dia terus akan melakukan perbandingan selama si nilainya lebih besar dan dia tidak lebih kecil dari indeks 0. Lanjut ke hippie down. Hippie down dipakai saat extract max, root dihapus atau elemen di indeks 0 dihapus. Elemen terakhir dipindahkan ke root, lalu turun sambil ditukar dengan anak yang lebih besar. Dikarenakan tadi ini 10 dan ini 7, 86 kita ekstrak, kita ambil jadi kosong, 7 ini naik ke sini. Lalu si 7 ini dibandingkan dengan child dari 86 ini, yaitu 73 dan 85.
Dikarenakan apa 5 lebih besar, maka dia menjadi root. 7 turun ke sini. Lalu dibandingkan lagi 57 dibanding dengan 61. Dikarenakan 61 lebih besar dari 57 dan 7 turun ke sini, 61 naik ke sini. Nah, seperti ini. N sama dengan length self heap. Panjang dari heap. Di sini ada 9. 10. 9 aja lah. Karena ini nanti keliru takutnya. Kiri, left child E. Kanan, self right child. Kita mengambil fungsi left child dan right child. Cek apakah anak kiri lebih besar. Jika kiri lebih besar dari N dan self heap left lebih besar, self heap terbesar sama dengan I, atau si elemen terakhirnya paling atas kan dia naik kan. Nah, kita ambil 13 misalnya kan. 13 naik tadi yang seperti saya jelaskan, dibandingkan dengan si child sebelumnya. Nah, dikarenakan si kanan lebih besar, maka dia akan bertukar ke sebelah kanan. Jika posisi saat ini bukan yang terbesar, ditukar dan dilanjut ke jika tidak terbesar tidak sama dengan I. Self heap I, self heap terbesar sama dengan yang terbesar. Nah, lanjut ke fungsi insert, yaitu menambahkan elemen baru ke heap. Fungsi insert dengan parameternya nilai. Tambahkan elemen baru di akhir list seperti yang saya jelaskan tadi. Dia memanggil fungsi heap up. Nah, heap up. Apa nilai? Perbaiki dengan heap up. Heap up learn self heap min 1. Dikarenakan di sini ada 9. Karena kan kita insert menjadi 10 dikurang 1 sama dengan 9, berarti dia berada di indeks 9. Karena si mana tadi deh. Nah, learn self heap, learn ini dia mulai dari 1, beda dengan si indeks mulai dari 0. Maka dari itu dia dikurang dengan 1. Print nilai berhasil dimasukkan ke dalam heap. Lanjut untuk fungsi extract. Jika heap kosong, maka akan keluar value error heap kosong, tidak ada elemen untuk diambil. If not self heap. Nah, simpan nilai maksimum root. Itu kembalikan max value sama dengan self heap index 0. Itu max value-nya. Pindahkan elemen terakhir ke root dan hapus elemen terakhir. Self heap di indeks 0 sama dengan self heap min 1. Min 1 ini yaitu nilai yang paling berada di akhir sini. Dia naik ke atas. Perbaiki posisi dengan heap down. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dan saya demokan. Jika learn self heap-nya lebih besar dari 0, dia akan terus melakukan heap down. Print make value berhasil diambil dari heap. Nah, tapi kan isi heap. Nah, ini untuk menampilkan heap-nya atau display. Dan ini untuk main programnya. Di sini terdapat menu, terdapat 4 pilihan. Pilihan 1 yaitu memasukkan data. Nah, di sini saya mengambil fungsi insert.
dan menampilkan dengan display. Except value error, jika error input tidak valid, harap masukkan angka. Nah, jika misalnya user tidak sengaja memasukkan atau sengaja memasukkan koma dalam memasukkan angka, nah ini akan keluar. Dikarenakan ini saya membuat integer, bukan float, maka dia hanya bisa satu angka bulan, tidak ada boleh koma. Lanjut ke pilihan kedua, yaitu extract. Di sini saya mengambil fungsi extract. Nah, lalu display, lalu pilihan keempat itu mengakhiri programnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya demokan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.